TIA Life Insurance, because we do care. Ya, baik. Selamat malam semua leader-leader 3i Networks dan mitra-mitra 3i dimanapun berada di Indonesia maupun di luar negeri dan di luar kota, bahkan di pelosok meeting room. Saya ucapkan selamat malam dan tetap optimis. Malam ini kita belajar mengenal lebih dalam lagi tentang karakteristik 3i Networks. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, saya ingin menyapa nih semua yang sudah hadir. Silakan untuk mengambil posisi duduk yang nyaman, yang rapi, dan juga tentunya berpakaian yang sopan ya. Dan di sini saya udah lihat, wow, dari Ibu Katarina Depok sudah hadir, kemudian dari Kediri ya, dan dari kota-kota yang silakan teman-teman meramaikan kolom chat dengan absen dari mana, dari kota mana, dan nama. Bisa juga dengan posisi atau sambil menyapa mitra-mitra yang sedang nonton, menyapa mungkin dengan chat hadir dari Kalimantan, nobar bersama mitra atau camit ya, mungkin akan dibantu disorot spotlight oleh kru yang sedang bertugas. Ada Pak Sandy, Pak Frans, dan juga Bu Sari yang akan siap membantu. Wow, sepertinya semuanya antusias ya. Jakarta, Taiwan, kemudian dari Makassar, Banyuwangi, Semarang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Banjarnegara, Biak, Papua, ya, Sukabumi, dan Kerawang juga ternyata sudah hadir dari Rengas Dengklok. Nah, teman-teman semua, kali ini kita akan semangat belajar ya. Di tengah-tengah krisis tentunya banyak saingan yang ingin menjatuhkan atau ingin untuk menampilkan bahwa produk mereka yang terbaik tentunya. Tapi tentu saja kecap selalu nomor satu. Kita terus menampilkan keunggulan-keunggulan dari 3i Networks ini. Nah, teman-teman, 1 jam ke depan kita akan belajar bersama dan Crown Raymond ya, dulunya mantan karyawan yang kerja serabutan, tapi hari ini menjadi seorang Crown Agency yang sudah berpenghasilan ratusan juta per bulannya. Siapa yang mau punya penghasilan ratusan juta, silakan komen, saya mau. Oke, dan ternyata dari ND juga sudah hadir dan banyak sekali yang mau punya penghasilan ratusan juta per bulannya. Silakan komen, saya mau, saya mau, saya mau, saya bisa. Dan kita akan siap nanti belajar karena Crown-nya sudah antusias ingin berbagi ilmu. Saya juga ingin belajar. Jadi ya, sudah ada hampir 600 orang ya di room chat, dan masih ada atau ajak calon mitranya untuk hadir bersama.
Kalaupun nanti sampai tidak kebagian seat di Zoom, boleh nyimak dari YouTube tentunya. Nah, tidak berlama-lama lagi, ini bisnis yang sangat spektakuler karena kita membangun aset dengan sebuah sistem yang sudah teruji selama 7 tahun dan sistem yang sangat simpel bisa dikerjakan di mana saja. Oke, baik. Nggak sabar lagi saya ingin menyapa ya untuk pembicara kita, Crown Agency, dan mungkin kita langsung ya. Pak Fran. Oke. Lanjut, Pak. Oke, mungkin kita akan langsung masuk ke pembicara kita dengan profilnya. Mungkin kita buka terlebih dahulu, Pak Sandy. Oke, baik teman-teman semua, saya akan bantu Buster untuk melanjutkan MC, dan malam hari ini kita akan mendapatkan satu materi pembinaan yang sangat bagus sekali teman-teman semua tentang karakteristik dari bisnis Tria Networks yang akan dibawakan oleh seorang Crown Agency yang sudah terbukti kualitasnya dalam setiap membawakan materi ya. Beliau adalah seorang mantan karyawan yang bergabung di Tria Network pada Februari 2014 ya, dan dulu juga pernah memiliki pekerjaan yang serabutan. Tapi siapa yang mengira masa depan seseorang, Bapak Ibu semua ya. Dan berkat bisnis Tria Networks saat ini sudah berpenghasilan ratusan juta rupiah per bulan. Bertempat tinggal di Depok, dan langsung saja kita panggil Bapak Raymond Fritz Sitanggang. Oke, selamat malam Pak Raymond. Selamat malam Pak Frans dan seluruh mitra Tria Network dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan Tria LC ya. Yes. Selamat malam semua. Dahsyat. Sepertinya selalu sehat dan tetap semangat terus nih Pak Raymond ya. Oke. Lalu jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Bahkan di kondisi sekarang ini harus punya spirit lebih Pak ya, supaya kita tetap bisa melewati masa-masa yang seperti ini, dan kita masih punya tujuan yang cukup panjang Pak. Masalahnya visinya 2024 ya. Sambil mengingatkan visi nih sekalian. Yes. Oke. Pak Raymond, tentu bukan satu kebetulan ada sebuah topik yang akan dibawakan Pak Raymond mengenai mengenal karakteristik Tria Network secara lebih mendalam, karena memang masih banyak juga teman-teman mungkin yang sudah bergabung di Tri, ada yang baru join, bahkan malam hari ini mungkin baru ada juga yang masih baru mau belajar gitu Pak Raymond ya. Jadi sepertinya topik ini, judul ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan nih sepertinya nih Pak Raymond. Betul demikian ya? Ya, tepat sekali ya. Jadi khususnya buat yang pemula paling enggak gini, gagasannya di Tria Network ini kan selalu kita bicara tentang mindset sama trust ya Pak Frans ya. Nah, dalam hal ini artinya buat yang baru pun bisa menempatkan mindset yang tepat dalam menjalankan bisnis Tria Network. Dan buat teman-teman lain ya, agen-agen yang sudah bergabung, tentunya bisa jadi mungkin ada beberapa hal yang sifatnya evaluasi ya, paling nggak kita bisa mengukur barometernya kita sudah di mana gitu loh, berdasarkan nanti narasi yang saya coba sampaikan berdasarkan karakteristik bisnis Tria Network ini sendiri Pak Frans. Oke, baik. Dan tentunya kita tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi karena tentu materi ini sangat padat dan sangat menarik untuk disimak. Karena itu teman-teman semua, mari kita siapkan hati dan pikirannya. Buat Anda yang masih baru, memang tidak ada sesi presentasi pada malam hari ini, dan Anda bisa mengikuti sesi presentasi bisnisnya pada Selasa siang besok jam 2 siang ya. Akan tetapi tema pada malam hari ini Anda bisa ikuti dari awal sampai selesai, karena tentunya ilmu-ilmunya, informasi juga pasti akan sangat tepat untuk Anda dan untuk tim Anda seperti itu ya. Oke. Pak Raymond, mungkin kita bisa langsung mulai seperti apa materi yang akan dibawakan. Silakan Pak Raymond. Ya, oke ya. Materi ini kan sebenarnya membahas karakteristik Tria Network. Artinya kalau kita tahu bisnis Tria Network itu seperti apa, perusahaannya seperti apa, dan konsep yang diperkenalkan seperti apa, ini akan membantu kita bagaimana cara kita mempresentasikannya dengan tepat di lapangan, ya. Termasuk bagaimana kita mengakomodir atau dalam hal ini
istilahnya membina ya tim-tim yang ada di bawah kita ya. Nah, untuk itu memang ini tidak ada slide ya teman-teman ya. Jadi teman-teman siapkan aja alat tulis ya. Siapkan alat tulis untuk mencatat mana yang cukup penting, yang memang itu harus dipraktekkan ya. Silakan disiapkan sehingga nanti teman-teman diharapkan bisa menyimak dengan baik, konsentrasi, jadi benar-benar mendengarkan ya. Itu dia ya. Jadi siapkan ya alat catat agar ini loh yang saya mau terapkan seperti ini. Baik orang yang baru bergabung ataupun juga teman-teman yang sudah eksis sedang membina timnya tentunya ya. Oke, secara mendasar nanti kita mau bagi dua ya. Pertama dari sisi ini ada hubungannya dengan perusahaan. Itu dia ya. Perusahaan. Dan yang kedua nanti ada kaitannya dengan konsep network. Itu dia ya. Jadi karakteristik triad network itu sebenarnya kalau kita bagi secara global ya, itu sebenarnya paduan antara perusahaan konvensional ya, perusahaan asuransi sama network marketingnya ya. Nah, kita nanti mungkin tidak akan kupas detail yang seperti apa. Saya coba mengaitkan dengan praktisnya kita di lapangan ya, yang ada tujuannya juga ketika kita presentasi mungkin apa yang kita perlu pahami. Ya, sekaligus sebetulnya yang mau ditanamkan adalah mindset apa yang baiknya kita pahami nih sebelum kita mulai. Tadi kan Pak Fran bilang ya bagus juga nih buat orang pemula, ya sangat bagus ya, bahkan bisa jadi orang yang menjalankan ini kan bisa jadi mungkin banyak informasi yang mendengarnya tidak begitu lengkap ya. Nah, harapannya malam ini teman-teman diperlengkapi jauh lebih siap buat praktek di lapangan, mentalnya juga lebih dipersiapkan, dan harapannya bisa maksimal di bisnis ini ya. Bahkan peluang-peluang yang diberikan yang ada kaitannya dengan visi 2024, saya berharap banyak teman-teman yang capai ya melalui informasi yang disaringkan malam hari ini. Oke ya. Nah, kalau kita bicara ya, memang ya namanya bisnis itu punya karakteristik ya. Kan suka ada yang bilang ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi artinya apa? Anda tidak bisa melakukan maksimal kalau tidak menikmati ya, atau tidak ada rasa sayangnya ya sama apa yang kita jalankan ya. Makanya ini yang mau kita kenali ya. Tadi saya bilang ada sisi perusahaan sama dari sisi networkingnya ya. Nah, sekarang dari sisi perusahaan yang perlu teman-teman pahami ya, kita adalah di bawah naungan PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya yang notabene perusahaannya berbasis perusahaan asuransi ya. Jadi walaupun kita network, tapi ingat secara mendasar ya, kita bergabung di bawah perusahaan asuransi ya. Jadi ada aturan-aturan main yang harus kita pahami ya, yang harus kita ikuti ya, agar kita bisa sukses ya di bisnis ini. Dan tentunya saya yakin dan percaya bahwa adapun aturan-aturan yang kita ikuti itu tidak menyulitkan ya, teman-teman, tidak menyulitkan ya, tapi justru akan membantu kita, memperlengkapi kita, justru akan melindungi kita ya. Karena apa? Karena di luar sana banyak bisnis-bisnis yang nggak jelas ya, yang tidak istilahnya legalitasnya itu sulit ya untuk ditunjukkan ya gitu loh. Apalagi dalam hal mengelola keuangan ya gitu. Kita ini kategorinya perusahaan asuransi itu adalah industri keuangan ya, tapi non perbankan istilahnya gitu ya. Industri keuangan non perbankan ya, asuransi diantaranya ya. Jadi kita memang tetap industrinya keuangan ya. Makanya yang namanya perputaran uang ya, ini pasti akan dikontrol sama otoritas jasa keuangan. Makanya kita sebagai agen pasti diperlengkapi ya dengan yang namanya menjadi agensi ya. Makanya wajib ikut ujian AAJI ya. Jadi istilahnya itu secara mendasar itu nggak bisa ditawar ya teman-teman ya. Jadi Pak, kalau saya mau jalankan bisnisnya aja tanpa jadi agent gimana? Ya mohon maaf, terus terang aja itu kriterianya memang seperti itu ya gitu loh. Artinya kita ya belum ada aturan yang kita bergabung di perusahaan asuransi menjadi tenaga pemasarannya tapi tanpa lisensi, yaitu belum ada ya. Jadi yang pasti secara mendasar itu yang wajib kita penuhi ya di satu waktu ya gitu loh. Nah, jadi teman-teman, karena ini basicnya adalah perusahaan asuransi, jasa asuransi. Yang namanya jasa ya, namanya jasa itu identik kita adalah memberikan servis ya.
memberikan servis ya. Jadi artinya sifat-sifat yang namanya pelayanan itu harus ada dalam karakteristik bisnis ini ya. Jadi mau nggak mau ya kita secara pribadi harus punya sikap ya, sifat mau juga melayani ya. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Jadi artinya jangan berharap kita hanya dilayani, apalagi dalam hal ini nanti kita network ini ada leadernya, hanya biarkan aja leader yang bekerja. Enggak seperti itu ya. Yang diharapkan di sini adalah proaktif ya. Saya pernah sering men-sharekan satu quote ya. Apa yang membuat bisnis Triana Network ini bertahan ya, jangka panjang ya. Satu kata, service ya, melayani ya. Jadi memberikan sesuatu yang baik, pelayanan ya. Ya kalau kita bingung apa itu service ya, lihat aja kerjanya customer service seperti apa. Gampangannya seperti itu. Ya, tapi itu hanya yang di depannya saja gitu loh ya. Artinya oh ya, misalnya menginterview ya, terus mencari data, terus menjadi konsultan ya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya, itu service yang harus kita bisa sampaikan ya. Kalau misalnya mungkin gini Pak, saya kan nggak jago ngomong ya, kita belajar, itu dia ya, belajar, semua bisa dipelajari ya. Pelajari, disampaikan, nanti lama-lama terbiasa ya, baru nanti teman-teman bisa tingkatkan yang namanya bagaimana ada tanda kutip ya, melayani dari hati, lama-lama kan istilahnya seperti itu ya. Karena apalagi slogannya Sentra Asia Raya adalah because we do care ya, itu dia ya. Jadi karena kami peduli ya, jadi tanda kutip perlu ada kepedulian juga kita ya, gitu dalam hal ini ya. Nah, perusahaan asuransi. Jadi artinya apa? Nah, sekarang kalau kita bicara perusahaannya, ya, perusahaan asuransi tadi. Nah, yang luar biasa ya, kita bergabung di bukan perusahaan asuransi yang biasa-biasa saja ya, tapi perusahaan asuransi tempat kita bergabung kalau menurut saya ini sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita di bawah naungan dari Salim Group. Ini yang sangat luar biasa, teman-teman, ya. Di mana Salim Group ini adalah mereka terbiasa dalam berbisnis, apalagi mengembangkan bisnis di Indonesia, ya. Jadi secara modal mereka besar, ya, teman-teman, ya. Ini perusahaan luar biasa. Banyak sekarang kita perhatikan ada perusahaan-perusahaan membangun jaringan, itu perusahaannya masih baru, modalnya nggak ada, modalnya ngumpulin dari banyak orang. Tapi ini enggak, luar biasa ya. Sentra Asia Raya udah punya modal ya. Waktu saya join pertama kali, cabangnya udah di mana-mana. Ya, bukan nunggu rekrutmen dulu baru buka cabang, tidak ya. Tapi fasilitasnya sudah ada, kantor cabang ya, di mana-mana. Ini luar biasa ya. Jadi teman-teman harus lihat bahwa kategori kita ini juga sebenarnya bisnis kita. Saya boleh katakan ini bisnis besar, teman-teman ya. Ini bisnis besar ya. Ya sekalipun nanti produknya istilahnya premi yang 350 ribuan atau kalau kita konsep menyisikan itu 12.000 per hari, yang kata orang itu recehan ya. Tapi hari gini yang recehan kalau dikumpul-kumpul itu hasilnya luar biasa ya. Yang terakhir omset kita ya itu di atas 100 miliar ya. Luar biasa ya. Dalam kondisi pandemi gini omset masih di atas 100 miliar ya. Itu dia. Ya harapannya kita nanti akan menembus triliun ya, itu dia. Itu masih kecil ya, 100 miliar masih kecil ya. Jadi ini sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman mindset udah melihat nih berdasarkan karakteristik ya. Ini bisnis besar teman-teman ya. Jadi harapan saya secara pribadi ya, walaupun teman-teman sekarang belum bisa full time ya, tapi jangan melihat bahwa bisnis ini numpang lewat gitu loh ya. Jangan seolah ya ini sebentar aja. Atau harapannya ya saya cukuplah dapat 500.000 bisa bayar preminya gratis gitu loh. Kalau menurut saya teramat sayang ya kalau kita berpikirnya seperti itu ya. Kenapa? Karena harapannya ya perusahaan ingin memberikan kita mencapai hal-hal yang sangat luar biasa ya, gitu dia. Nah, saya mau tunjukkan seberapa serius perusahaan ingin membesarkan kita mitra-mitranya, agen-agennya ya. Teman-teman sekarang ya mendaftar lewat yang namanya aplikasi Mobis. Ya, aplikasi Mobis. Nah, di dalam aplikasi Mobis, dalam desain marketingnya itu ya, development jaringannya, itu ada yang namanya dashboard ya, teman-teman. Saya mau kasih tahu konsep dashboard ya. Konsep dashboard
itu sebetulnya peruntukannya buat direktur marketing, teman-teman. Ya, yang kelasnya direktur, yang gajinya tuh besar, ya, yang gajinya tuh memang hitungannya ratusan juta, ya, itu diberikan kepada setiap agen yang bergabung, bahkan, ya, diberikan dashboardnya seperti itu. Artinya apa? Luar biasa, ya. Perusahaan itu sudah percaya, ya, bahwa kita sebagai mitra-mitranya adalah akan menjadi orang-orang yang sangat luar biasa dengan penghasilan yang sangat luar biasa, ya. Ini luar biasa, perusahaan sudah percaya nih, ya. Wah, nih setiap yang ada join nih, wah ini pasti orang luar biasa ini, ya. Bagian dari direktur saya nih, ya, direktur di 3i Network itu dia, ya. Ini kan yang sangat luar biasa gitu loh. Perusahaan besar tentunya dengan visi misi yang besar, ya, udah mempercayakan hal itu. Nah, tinggal bagaimana respon kita, ya. Bagaimana respon kita bahwa kita ini mau diajak besar. Itu dia. Mungkin oke lah teman-teman belum pikiran, Pak, saya belum kepikiran, Pak, kalau penghasilannya besar. Ya memang nggak semuanya langsung besar, ya. Semua yang besar kan dimulai dari yang kecil, ya. Saya selalu bilang, semua yang besar dimulai dari yang kecil, ya. Tidak ada yang besar kalau tidak ada yang kecil. Maka Anda mulai dulu dari hal-hal yang kecil, ya, gitu loh. Jadi kebiasaannya seperti itu. Ini ada kaitannya tentang servis tadi, ya, gitu loh. Misalnya perusahaan pengen kita kan jadi crown gitu, ya, menjadi crown agency. Nah, crown agency itu kan kita mengelola orangnya banyak, ya. Orangnya banyak banget yang dikelola. Saya katakan kalau misalnya asumsi premi 350.000 per bulan, itu kurang lebih perlu 10.000 orang. Itu dia. Lah, pertanyaannya kita udah biasa belum handle 10.000 orang? Ngelayanin 10.000 orang, 10.000 orang. Kan belum terbiasa kan? Nah, itu dilakukan dari yang pertama-tama. Dari yang pertama kita rekrut, ketika kita dapat bonus elit, ya, ketika kita posisi tim agency. Nah, disitulah kita mulai belajar, ya, mengelola sumber daya manusia, teman-teman, ya, menjadi mitra partner yang baik, ya. Sering dibilang istilahnya bekerja sama-sama bekerja, gitu, ya. Bukannya leadernya aja yang bekerja atau mitra di bawahnya juga bekerja, ya. Perlu adanya koordinasi dan konsolidasi, ya. Nah, itu dia, ya, teman-teman pahami karakteristiknya tuh, ya, bahwa itu harus terjadi. Jadi kita mau nggak mau diajak besar gitu loh. Ya, teman-teman nggak apa-apa, nggak harus cepat, ya. Untuk menjadi besar itu kan ada proses, ya. Kita ada proses tadi saya bilang mulai dari kecil. Makanya bagaimana kita membiasakan diri atau kita ada unsur loyalitasnya, ya, setia dengan yang perkara-perkara yang kecil, ya. Nanti lama-lama akan dipercaya juga dengan yang lebih besar, ya. Seperti itu aja, lakukan aja terus menerus, ya. Jadi ingat, ya, ini bisnis besar tapi yang kita bisa mulai dari yang kecil dulu. Ini yang luar biasa, ya. Makanya ayo kita kelola dengan baik nih, ya, sesuai dengan misi visi perusahaan, ya. Jadi perusahaan ini luar biasa, ini bisnis besar, ya. Walaupun mungkin kecil yang kita kelola masih, tapi ingat teman-teman, ya, di dalamnya itu ada unsur kesiapan teman-teman mau jadi besar atau tidak, itu tergantung lagi, dikembalikan lagi kepada teman-teman ketika menyikapi menjalankan bisnis 3i Network ini, ya. Tapi saya bilang secara fundamental karakteristik ini kita mau diajak besar, ya. Maka teman-teman ayo siapkan hati, ya. Siapkan hati, siapkan pikiran, ya. Buka diri lebar-lebar, ya. Tentunya pasti ada yang namanya penyesuaian, ya. Namanya kayak saya dulu, saya pribadi kan namanya pegawai pekerja serabutan, ya. Penghasilan enggak terlalu besar, ya. Artinya untuk sampai ke posisi sekarang punya posisi bergengsi dan income yang cukup fantastis, ya, itu tentunya perlu penyesuaian gitu dia, ya. Nah, itu saya berani lakukan juga itu penyesuaian seperti itu. Tapi tentunya seiring sejalan dengan waktu, ya. Makanya teman-teman nanti prinsip dasarnya simpel gini. Teman-teman yang sekarang sudah bergabung, ya, siap menerima arahan tanda kutip sama orang-orang yang memang sudah membuktikan diri, ya, sudah membuktikan diri di 3i Network, ya. Jadi apapun arahan, ya, dari mereka yang sudah berposisi gold agency, ya, platinum, titanium, bahkan crown, ya. Tentunya bukan ingin mengarahkan semaunya mereka, ya, tapi bagaimana membuat teman-teman, ya, menjadi pribadi-pribadi yang siap berada di posisi mereka saat ini juga, ya. Kalau teman-teman ketemu gold agency, paling enggak teman-teman belajar siap untuk jadi gold agency. Kalau teman-teman ketemu platinum, ya berarti teman-teman lagi siap untuk menduduki posisi platinum.
ketika lagi sharing ketemu dengan yang posisi titanium, berarti teman-teman lagi diantarkan untuk siap jadi titanium. Ya, seperti malam ini, sharing dengan Crown. Artinya sebenarnya teman-teman lagi dipersiapkan juga untuk menjadi Crown Agency berikutnya. Itu dia ya. Jadi bagaimana teman-teman menanggapi apa yang diwacanakan malam ini, itu akan mempengaruhi ya, akan kemana ya teman-teman di bisnis Triad Network ini ya. Luar biasa ya. Jadi kita bisnis besar, perusahaannya besar, dukungannya sangat kuat ya. Kita sangat bersyukur ya. Jarang ada konsep seperti ini di perusahaan besar ya. Tapi kita sudah di kendaraan yang tepat ya. Maka satu pesan saya paling apa ya? Selesaikan saja sampai ke garis finish apa yang sudah kita mulai ya teman-teman ya. Selesaikan saja sampai ke garis finish apa yang sudah kita mulai ya. Kalau teman memang cuma ngincernya gold agency, enggak apa-apa, selesaikan sampai ke gold. Kalau sampai platinum, selesaikan sampai platinum. Kalau ngincernya sampai titanium, ya selesaikan. Benar-benar berjuang untuk sampai ke titanium ya. Kalau pengen jadi crown, ya ayo fight ya. Sampai crown ya. Tentunya kita sudah ada leader-leader yang udah melewati fase-fase itu. Ya, jadi teman-teman tinggal terus belajar ya, terus berkoordinasi, berkonsolidasi dengan mereka, terima arahannya, praktekkan di lapangan ya. Jadi jangan lupa tadi ya, secara fundamental perlu yang namanya sifat melayani ya teman-teman ya. Gitu loh. Karena perusahaan asuransi ini identik service share dan karena kita ini perusahaannya besar ya, kita siap menjadi besar. Dan yang juga perlu kita pahami, ini tidak hanya besar teman-teman, tapi sifatnya jangka panjang ya. Ingat, sifatnya apa? Jangka panjang, bukan untuk cuman setahun 2 tahun, tidak ya. Saya dulu pun mengamati ya, karena saya lihat ini, wah ini perusahaan asuransi. CAR sendiri waktu saya bergabung itu sudah 40 tahun ya, waktu saya gabung dulu ya, udah 39 tahun. Artinya bukan perusahaan kemarin sore ya, ini perusahaan jangka panjang. Dan kalaupun saya menilik industri asuransi di Indonesia ya, itu perusahaan asuransi nggak ada yang umurnya cuma 10-20 tahun, tidak ada ya. Semua desainnya pasti cukup panjang gitu ya, bahkan bisa sampai ratusan tahun ya, ratusan tahun. Jadi artinya apa? Teman-teman harus lihat gitu loh, jangan membuat satu konsep yang dalam pikiran kita, dalam mindset kita, Pak saya di sini hanya mau lewat aja setahun 2 tahun ya, lumayan lah Pak bisa dapat mobil 1 gitu loh. Ya kalau itu memang menjadi tujuan Anda, tidak akan disalahkan juga. Cuman sekali lagi teramat sayang, bukan itu gagasannya, bukan itu tujuannya ya. Perusahaan pengen ya, kalau bisa kita pensiunnya di sini aja ya. Pensiunnya di PT Asuransi Jiwa Center Asia Raya, tentunya dengan posisi Crown Agency, itu harapannya sebetulnya ya. Karena mengingat terbuka lebar ya. Yang paling dekat aja 2024 perusahaan lagi bidik 310 Crown nih ya. Yang paling dekat 2024 bidikannya adalah 310 Crown, itu dia ya. Ayo ya, itu aja dulu dipenuhi gitu ya. Apakah kalau udah penuh nggak terima lagi Pak? Enggak, itu artinya hitung-hitungan realistis ya. Hitung-hitungan realistis ya teman-teman, untuk bagaimana perkembangan berdasarkan kita 5 tahun yang lalu Triad Network, dan kita bicara 5 tahun ke depan menuju tahun 2024 ya. Itu dia. Itu aja. Tapi jangan anggap remeh, jangan lihat 310 Crown itu kan saya pernah breakdown ya. Di bawah 310 Crown itu ada berapa? Ya kalau kita misalnya berdasarkan jenjang karir itu dibagi 3 gitu ya. Misalnya jadi Crown itu karena ada 3 orang, di bawahnya itu titanium misalnya. Berarti titaniumnya perlu berapa? Ya kalau 310 Crown itu hitungannya titanium berarti butuh 930 titanium. Wow, banyak loh. 930 titanium. Kalau dibagi lagi 930 titanium jadi berapa? Ya, itu jadi 2.790 platinum. Oh, luar biasa ya. Kalau dibagi lagi jadi perlu berapa gold agency? Ya, itu perlu 8.370 ya gold agency ya. Luar biasa teman-teman, banyak. Jadi kalau dihitung-hitung butuh tenaga kerja, bahkan kalau untuk yang silver 10 juta itu kurang lebih saya hitung 25.110 ya. 25.000. Jadi total kalau saya hitung hampir dibutuhkan 40.000 tenaga kerja ya. Tenaga pemasaran di Triad Network sampai tahun 2024
dengan income puluhan juta sampai ratusan juta setiap bulan. 40.000 tenaga kerja. Ya, ini sangat luar biasa. Ya, itu bukan dikit gitu loh. Kira-kira kalau kita mau berjuang dengan serius gitu bersama tim bisa nggak? Ya saya cuma bisa bilang itu bisa banget ya. Bisa banget ya. Jadi ingat ya, ini benar-benar bisnis besar ya, teman-teman, dan semua diupayakan ya gitu loh. Semua diupayakan ya. Pasti nanti akan kita sedang tunggu nih langkah-langkah praktis berikutnya yang akan perusahaan sudah luncurkan ya. Ini sedang dalam pembicaraan ya. Jadi teman-teman sabar, terus juga masih eksis aja dengan konsep yang ada ya, terus berjuang ya, itu pasti akan menuju ya ke arah yang lebih baik tentunya di waktu-waktu yang akan datang ya. Tujuan kita 2024 ya. Jadi ini luar biasa ya, konsepnya bukan hanya besar tapi juga jangka panjang ya. Tapi sebelum jangka panjang ya kita ambil yang termin-termin pendek lah ya. Misalnya sampai tahun 2024 goal itu aja dulu goal kita ya. Yang menjadi visi misi kita di situ aja dulu teman-teman, sama-sama ya. Kita penuhi aja dulu tuh sama-sama tuh, kurang lebih 40.000 orang yang income-nya di atas 10 juta sampai ratusan juta setiap bulannya ya gitu. Jadi simpelnya seperti itu. Caranya gimana ya? Koordinasi, konsolidasi sama-sama dengan orang-orang yang sudah punya posisi yang tadi saya sebutkan ya. Mulai dari silver sampai ke crown ya. Tapi sering dibilangkan juga mereka leader-leader yang on system katanya ya. Ada leader-leader yang on system gitu ya. Jangan leader yang tidak on system ya. Karena banyak juga ya leader yang salah kaprah katanya ya. Tidak menuju sesuai visi misi perusahaan jangka panjang ya. Gitu loh. Makanya kita bisa lihat ya dari karakter-karakter seperti apa tujuan jangka panjang visi misi yang bisa mereka miliki dan cara mereka berinteraksi ya, itu dia. Dan kita bersyukur di sini kita punya Crown Agency 001 Pak Kwan Chen yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan ya. Apapun nanti arahan bimbingannya ya kita sepakat untuk kita junjung bersama keputusan-keputusan yang ada ya. Tentunya ini demi kebaikan kita bersama dan tentunya untuk kemajuan kita bersama ya. Jadi itu ya karakteristiknya yang saya coba lihat dari sisi bahwa kita perlu yang namanya karakter memberikan pelayanan, servis, ini bisnisnya bisnis besar ya, dan ini juga jangka panjang ya, gitu loh. Jadi artinya diperlukan juga diri kita untuk siap juga, bahwa kita siap-siap ya teman-teman memperbesar kapasitasnya gitu loh ya. Yang sekarang sudah terima income jutaan ya, harus siap untuk terima income puluhan juta ya. Yang sudah terima income puluhan juta siap ya membuka lagi atau membuka kapasitasnya untuk lebih lebar lagi agar teman-teman siap yang income-nya mencapai ratusan juta ya, bahkan tidak menutup kemungkinan juga bisa sampai miliaran ya, cuma ada di 3i Network ya. Nah itu karakteristik dari sisi perusahaan ya. Jadi mudah-mudahan tadi teman-teman udah mulai, oh berarti kira-kira kalau jangka panjang saya gimana. Dengan gampangannya gini, manfaat yang tadi saya coba bahas dari sisi perusahaan. Artinya teman-teman dalam menjalankan bisnis ini nggak perlu gerasa gerusu ke istilahnya ya. Kalau orang Jawa bilang tuh jangan kemerungsung gitu loh, jangan terburu-buru ya. Kenapa? Karena kita sifatnya melayani ya, kita sifatnya konsultasi sama mereka ya, gitu loh. Bukan sekedar ayo Pak ini ada bisnis ya, tidak seperti itu ya. Tapi benar-benar mereka memahami ya, mereka bergabung, mereka tahu ini ada produk asuransinya. Ya, manfaatnya itu secara mendasar. Nah, ada nilai tunai yang terbentuk dari produk unit link kita ya, yang jadi investasi. Dan ingat produk kita kan nggak hanya unit link, kita punya juga gain protection ya. Sebenarnya kita jauh lebih diperlengkapi ya, gitu loh. Jadi artinya kalau teman-teman juga bisa memahami unsur kedua produk ini, bisa mengkombinasi dalam memasarkannya di lapangan, saya yakin sangat luar biasa hasilnya dalam mendevelopment bisnis 3i Network ya, menjadi bisnis yang besar dan bersifat jangka panjang sehingga pelayanan kita juga lebih maksimal ya. Kenapa? Karena bisa jadi waktu presentasi kita bisa ada pilihan alternatif waktu membicarakan produk ya, gitu loh ya. Namanya juga di lapangan kan kita ada perusahaan-perusahaan asuransi lain juga yang memasarkan produk ya, gitu loh. Nah, dengan kita tahu produk kita yang tidak hanya unit link, ada gain protection, sehingga kita akan jauh lebih siap ya untuk ekspansi pasar kita di
Indonesia sini ya, gitu loh, dalam mengembangkan bisnis 3i Network ya. Nah itu dia ya, jadi karakteristiknya seperti itu harus pahami ya. Jadi kenalilah produk-produk asuransinya kita ya, unit link sama gain protection ya, yang saat ini itu yang kita miliki ya, sehingga teman-teman akan lebih diperlengkapi. Nah itu kalau bicara itu kita konsepnya adalah belajar ya, belajar itu dia ya, gitu loh. Nggak ada yang begitu join langsung nguasain semua tadi ya. Nah itu dari sisi perusahaan dan juga jasa produknya ya. Nah sekarang tadi karakteristik bisnis 3i Network ya, dari sisi pengembangan kita development network. Nah ini dia ya. Sekarang ini kita bicara tentang konsep network ya. Namanya konsep network jaringan ini adalah satu organisasi ya. Jadi teman-teman lebih mudahnya untuk membandingkannya seperti membangun organisasi ya. Yaitu dia network itu sebenarnya adalah organisasi bisnis ya. Jadi ada strukturnya, ada jenjangnya ya, makanya ada juga jenjang karir. Nah kalau berdasarkan perusahaan ya, walaupun ini network ya, sebetulnya konsep dasarnya di 3i Network ini di PT Asuransi Jiwa Sentra Asia Raya itu lebih cocok namanya berkarir teman-teman sebenarnya ya, karena ini perusahaan asuransi ya, jadi ada jenjang karir ya, jenjang karir mana yang Anda mau capai gitu loh ya. Gitu loh. Makanya ada peringkatnya ya. Ada ya mulai dari tim agency ya, ada leader agency, ada bronze ya, ada silver, ada gold ya, ada platinum, ada titanium dan ada crown. Itu dia ya. Jadi teman-teman mana nih yang kira-kira jenjang karir yang layak sebetulnya ya, teman-teman yang tentukan ya berdasarkan kemampuan berorganisasi secara pribadi gitu ya. Teman-teman harusnya dibayar yang mana nih ya, kan ada kurang lebih misalnya kalau gold agency misalnya 25 juta per bulan, kalau platinum misalnya nggak kurang dari 40 juta ya, titanium tidak kurang dari 70 juta misalnya ya, crown tidak kurang dari 100 juta misalnya, kan kayak gitu ya, gitu dia. Jadi teman-teman yang tentukan gitu loh ya. Nanti berdasarkan kemampuan kita saat ini, coba teman-teman capailah ya. Kalau saya sarankan jenjang karirnya, apa yang sangat memungkinkan ya. Kalau saya mau berbagi tips gini. Dulu kan saya sebagai karyawan dengan income yang boleh dikatakan rata-rata UMR. UMR Jakarta pada waktu itu tahun 2014 itu sekitar 3 jutaan ya. UMR Jakarta 3 jutaan. Maka secara realistis saya mah paling targetnya berapa? Bagaimana lewat 3i Network ya, CR itu bisa punya penghasilan 7 sampai 10 juta gitu loh ya. Itu aja sebetulnya yang saya pikirkan waktu itu. Ya, bukannya saya nggak mau income ratusan juta. Kalau saya tanya teman-teman semua yang hadir malam ini mendengarkan, mau jadi crown? Mau semua ya, pasti mau. Nggak usah bilang, saya juga mau jadi crown kan gitu kan. Gitu loh. Tapi artinya ketika kita memulai seperti yang tadi saya bilang di awal ya, semua yang besar itu dimulai dari yang kecil ya. Jangkaulah ya cara berpikir yang menurut saya realistis lah ya kita kerjakan ya, naikkan 3 kali lipat lah kemampuan kita ya. Makanya saya berpikir dulu menganalisa bisa nggak ya di 3i Network ini bisa dapat income 7 sampai 10 juta. Saya dapat artinya secara nggak langsung penghasilan saya bisa naik 2 sampai 3 kali lipat gitu loh. Nah, jadi itu yang perlu kita lakukan ya teman-teman, seperti itu. Ya tetap tujuan akhir tetap kan jangka panjang saya bilang ya, jangka panjang gitu loh. Gak apa-apa. Toh sekarang pun nggak mungkin juga teman-teman begitu masuk walaupun nanya. Mungkin kan kadang-kadang sering jadi banyak pertanyaannya. Pak, saya mau tanya ya, tanya apa? Gimana biar cepat crown seperti Bapak? Ya tetap aja. Walaupun teman-teman join, nggak mungkin 1-2 bulan depan atau besok-besok jadi crown 2 bulan ke depan, nggak mungkin juga. Ya, semuanya kan ada prosesnya gitu loh. Ya, jadi maksudnya maka dari itu coba Anda bidik aja ya, yang kurang lebih 2-3 kali lipat. Tapi seolah-olah ya, kalau itu berhasil seolah-olah Anda jadi crown gitu loh. Berpikiran seperti itu. Ya, berpikir besar ya. Jadi walaupun Anda jadi silver seolah-olah Anda sudah jadi crown. Kenapa? Karena Anda sudah tahu sistemnya. Itu loh maksudnya. Ya, Anda sudah tahu sistemnya gitu loh ya, secara jenjang karir seperti itu ya.
Jadi karakteristiknya itu kita berkarir bukan untuk jangka pendek, adalah di waktu yang akan depan. Nggak apa-apa teman-teman ya. 1 tahun ini mungkin masih posisinya leader bronze gitu ya. Nanti tahun kedua udah mulai masuk silver gold. Ya, tahun ketiga udah mulai masuk platinum titanium. Tahu-tahu tahun keempat sudah crown. Ya nggak masalah. Itu dia. Luar biasa juga ya. Bahkan kalaupun itu baru diselesaikan tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 baru jadi crown-nya, ya nggak masalah juga. Gitu loh. Percaya deh teman-teman deh. Ya. Jadi crown-nya Anda baru tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, nggak masalah juga. Gitu loh. Maksudnya apa? Ya mendingan jadi crown daripada enggak gitu loh. Gitu ya. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8. Yang penting tadi dibangun dulu. Nah, tadi kan ini ada kaitannya sama yang tadi saya bilang di awal tadi ya, karakteristik bisnis perusahaan asuransi harus memberikan servis ya. Apakah kita sudah melakukan koordinasi yang baik tadi ya sama tim jaringan kita ya. Karena kalau udah bicara network ini udah bicara membangun jaringan ya. Kalau tadi perusahaan kita masih sifatnya ada kategori bagaimana cara menjual. Ya kalau ini nggak hanya menjual ya, tapi mendevelopment sumber daya manusianya ya. Masih ada kaitannya servis juga tentunya. Ya, ada kaitannya servis juga ya. Jadi artinya ya teman-teman harus bisa berkonsolidasi ya, berkoordinasi dengan baik dengan timnya. Ya. Nah, bagaimana agar bisa role play-nya sama? Berarti perlu buat yang namanya kesepakatan ya. Sama kesepakatan. Yuk, kita nih masing-masing di antara kita mau bergerak bekerja seperti apa dan batasan waktunya berapa lama dan posisi apa yang akan dicapai. Nah, ya, jadi untuk posisi-posisi itu harus ada batasan-batasan waktu yang realistis untuk bisa dicapai, ya, yang realistis untuk dicapai. Nah, apalagi ini kita bicara ya ada kaitannya dengan network-nya, ya. Tapi teman-teman pahami dulu ya, ada yang namanya jenjang karir, artinya sesuai dengan keinginan perusahaan ya. Tapi yang luar biasanya ya kita punya pemasaran di PT Asuransi Jiwasraya Asia Raya ini yang namanya 3i Network. Ini yang luar biasa. Kenapa? Kata-kata networknya ini yang magnetnya sebenarnya di situ, ya, yang berbentuk jaringan, ya, itu sangat dimungkinkan dengan konsep duplikasi, ya, dengan target yang tidak begitu beban, ya. Kalau secara fundamental kan saya pernah sharing tuh ya di training sebelumnya ya. Dari sisi bagaimana menjadi crown dengan cara duplikasi gitu loh. Ya saya sudah ada hitung-hitungan kan. Kalau teman-teman ketemu 3 orang yang sepakat 6 bulan ya, terus diduplikasi, ya itu 4 tahun jadi crown teman-teman. 4 tahun doang jadi crown. Ya, yang sharing saya sebelumnya ya gitu loh. 6 bulan 3 yang penting dibuat kesepakatan ya. Dibuat kesepakatan dulu. Ayo mau sampai kapan ya gitu loh. Bahkan teman-teman tadi untuk mengantisipasi agar tingkat keberhasilannya tinggi, saya kan bilang waktu itu kan, ya Anda jangan bermain dengan yang pas-pasan ya. Sebagai satu tim jangan pas-pasan ya. Tim sepak bola aja ada pemain cadangan gitu ya. Ya kita juga di 3i Network ini perlu pemain cadangan gitu loh. Jadi artinya ya kita udah mengantisipasi untuk hal-hal yang mungkin saja terjadi ya di tim apa istilahnya kalau saya pakai analogi tim sepak bola gitu ya. Tim sepak bola aja ada pemain cadangan. Kenapa? Karena pemain inti aja bisa cedera ya. Pemain inti bisa cedera gitu ya. Jadi artinya ya wajar kalau kita juga mempersiapkan lebih pemain-pemain di 3i Network, bekerja sama dengan mereka menjadi satu tim ya. Ya istilahnya total football ya, bermain cantik ya, bermain cantik ya. Kalau di 3i namanya total action ya sudah ya. Gerakan bersama ya kita geber ya. Gerakan bersama kita geber ya. Udah pasti jadi ya, itu pasti sangat besar ya. Karena kenapa? Karena konsepnya dikerjakan bersama-sama ya. Tidak ada yang namanya di network, di organisasi itu berhasil sendirian, tidak ada. Ya, itu bersama-sama ya. Ini sangat-sangat luar biasa teman-teman ya. Jadi kita bersyukur ya punya network yang sistemnya diluncurkan ya, yang ini dari Pak Kwan Chen ini sangat luar biasa. Dalam hal ini saya berterima kasih juga Pak Kwan Chen ya yang telah memberikan rumusan 3i Network melalui PT Asuransi Jiwasraya Asia Raya ya, dengan diaplikasikan, diterapkan dan kita bekerja sesuai dengan kinerja kita ya. Banyak
teman-teman yang bisa merasakan sekarang hasilnya ya. Jadi teman-teman ayo ya pahami itu dengan baik karakteristiknya. Nah, kalau kita bicara network sekarang itu identik bicara bisnis itu bicara pertemuan teman-teman ya. Nggak ada bisnis yang bisa berjalan tanpa pertemuan. Nggak bisa ya. Apalagi teman-teman perhatikan yang namanya organisasi apapun itu perlu yang namanya konsolidasi. Ya perlu yang namanya koordinasi. Makanya ada istilah kan apa tuh? Rakor, rapat koordinasi gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau besar dengan tim tapi nggak ada rapat koordinasinya, nggak ada pertemuan-pertemuannya, ya nggak bisa. Itu dia. Nah, kita sekali lagi bersyukur teman-teman. Ya, kenapa? Ya di era yang sekarang dengan teknologi ya, gitu ya, dengan media sosial ya, kita udah punya support system nih, ya. Yang dari Senin sampai Sabtu selalu ada ya, selain internal dari leader-leader teman-teman ya. Apa itu? 3LC. Ya, ini dia ya, nih yang malam ini kita lakukan ya, sebenarnya 3i Live Channel ya, gitu loh. Jadi teman-teman bersyukur nih acaranya sudah diselenggarakan sama 3i Network ya, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya ya, lewat live channel ini ya, yang malam ini ya. Gitu loh. Jadi katanya ini kita mau kasih nama nanti tar lagi ada nama yang keren ya. LC-nya mau diganti tidak hanya live channel ya, tapi ada keren. Tunggu aja ya. Itu lagi dirancang ya. Jadi teman-teman sebetulnya apa? Yang paling gampang ya itu datang ke pertemuan. Nah, sekarang saya mau bahas gini pentingnya pertemuan. Sebelum kita masuk era yang sekarang ini ya, yang lewat video call seperti ini ya, video Zoom ya, langsung live ya. Dulu kan identik pertemuannya offline ya, namanya pertemuan offline. Dan saya juga perhatikan orang-orang yang hadir di pertemuan, yang menghargai bagaimana dia bisa hadir di pertemuan ya, itu rata-rata ya memang mereka berhasil. Nah, ini saya mau kasih tahu aja. Nah, sedikit lah saya mau testimoni perjuangan saya dulu ya. Waktu awal-awal 2014 diluncur 3i Network ya, pertemuan waktu itu masih di Gelong ya, BOP masih di Gelong ya. Saya dari Depok ya, naik kereta api komuter ya, turun di Cawang, terus naik busway, itu dia. Nah, naik busway dari Cawang ke arah Grogol kan, gitu ya, sampai ke apa depan kantor itu ya. Nah, pada waktu itu kan musim hujan ya, musim hujan. Sampai di depan rumah sakit jantung situ ya, tiba-tiba banjir ya, tiba-tiba banjir ya, nggak bisa, bisnya berhenti sampai di situ. Wah, ini gimana nih kita nih ya, ini lanjut apa enggak nih ke pertemuan nih, banjir ya. Ya tapi namanya niat pengen berhasil ya, pengen dapatkan sesuatu yang baik dari pertemuan ya, ya sudah ya, celana diangkat ya, karena kan banjir ya, jalan tuh dari apa harapan kita Pak ya, dari harapan kita rumah sakit jantung itu sampai ke Gelong, jalan kaki ya, dengerin presentasi di sana ya. Dan itu belum jadi apa-apa ya, pulang juga belum jadi apa-apa ya. Tapi di sana ya kami secara pribadi sangat menghargai ya informasi-informasi yang diberikan di pertemuan ya. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kami mungkin waktu itu balik, bisa jadi nggak semangat ya. Saya secara pribadi mungkin bisa jadi nggak semangat jalankan bisnis ya. Tapi karena pertemuan itulah ya, itu yang terus membantu saya ya bisa eksis di bisnis ini ya, di bisnis 3i Network ya. Nah, kita sekarang bersyukur teman-teman. Nggak perlu takut banjir-banjiran ya. Yang penting siapin kuota. Ya, siapin kuota ya. Untuk apa? Untuk belajar di 3i Live Channel ya. Gitu ya, kita belajar nih luar biasa ya, gitu loh, teman-teman undang sama-sama nonton bareng ya, luar biasa ya, sama atmosfernya kan kayak sekarang nih misalnya ada berapa nih partisipan nih ya, coba saya cek ya. Oh luar biasa ya, nyentuh hampir 1000 partisipan ini, belum yang di YouTube ya. Ya dulu aja saya yang di pertemuan itu paling banyak 100 orang aja semangat, apalagi di sini kita lihat yang hadir 1000 orang, wah luar biasa nih, bisnis keren ini ya. Gitu loh ya, jadi bangga teman-teman juga kalau ngelihat ya, jangan ramainya pas lagi hari Senin aja gitu ya, gitu loh, belajar ya gitu loh. Ingat teman-teman, jangan kadang-kadang kita merasa belajar tuh hanya yang posisinya tinggi, salah teman-teman
ya. Saya jujur aja ya, semalam saya ikut ada acara dari mitra di bawah gitu ya. Posisinya masih agency, tapi saya dengerin aja tuh, saya diam-diam tuh. Nggak tampilin nama saya. Nanti soalnya bukan apa. Kalau saya tampilin nama saya yang disuruh ngomong ya kan. Saya pakai nama lain dah tuh masuk dah. Dengerin aja gitu loh. Saya aja belajar orang-orang yang posisinya masih agency, tim agency. Kenapa? Ada hal-hal yang bagus untuk diterapkan di lapangan. Ya, yang saya nggak kepikiran. Kenapa ya? Ini namanya ya orang kalau maksudnya di posisi saya Nikron kan otomatis kan di lapangannya ini kan udah nggak kayak dulu gitu ya. Kalau dulu offline di lapangan ke sana kemari gitu ya. Jadi nggak terlalu terasa jujur aja gitu ya. Gitu loh. Maka waktu saya dengar luar biasa dan itu diperlukan untuk saya sharingkan juga ketika ada orang-orang baru lainnya yang mereka join untuk bisa tahu gitu loh ya. Rupanya kita bisa belajar bukan hanya jadi dari Cron saja. Ya contohnya yang paling simpel gini teman-teman ya. Nggak mungkin juga ya kita baru join tiba-tiba minta dikawal sama Cron. Ya kasihan juga ya gitu loh. Kita baru masuk TK yang ngajar profesor gitu ya. Nanti nggak nyambung gitu ya. Kejauhan gitu ya. Ya anak TK diajar sama profesor nggak nyambung ya gitu loh. Nggak apa-apa, makanya kan diharapkan ya agensi, tim agensi, leader agensi, itu semua berpartisipasi ya. Makanya 3LC kan mengundang partisipan yang lebih banyak di lapangan seperti di Brown Agency. Kenapa? Karena menurut saya tuh sangat cocok untuk praktek di lapangan ya. Kalau menurut saya Cron itu kan cuma menang di gagasannya aja. Ya, di Cron itu menang di gagasannya. Tapi kalau itu nggak dipraktekkan, kalau itu tidak di-action-kan di lapangan, nggak ada gunanya juga. Ya, makanya kata kuncinya ya, setelah kita tahu udah konsep networknya ya, kita harus perbanyak action, action, action. Untuk itu teman-teman ya, selalu penuhi acara 3ILF channel ini. Ini sangat luar biasa teman-teman ya. Saya secara pribadi itu sering ya, walaupun sudah Cron juga sering lihat ya acara ini ya. Kadang-kadang saya lihat ada yang misalnya dari Sumatera, dari Sulawesi ya, kan luar biasa menambah pengetahuan saya juga secara pribadi ya, bahkan dengan Cron-Cron lain juga saya terus belajar ya, karena namanya belajar kan nggak ada habisnya ya teman-teman ya. Kita perlu terus lewati pembelajaran itu ya sampai sistem di jaringan kita itu menjadi autopilot system. Itu dia ya. Kalau sudah jadi autopilot system ya itu bisa masuk kategori passive income ya. Jadi teman-teman ya selalu kalau bisa ajak nonton bareng ya 3ILC ini, karena nggak bisa ya. Nggak ada bisnis yang besar tanpa pertemuan ya. Ini sangat luar biasa. Kita sudah dapat support ya. Gratis lagi teman-teman, modalnya kuota aja ya. Padahal kita ingat kalau dulu kita zamannya offline, kita pernah dikasih tahu sama pembicara, nggak ada ilmu yang gratis ya. Nggak ada ilmu yang gratis, semua bayar ya. Nggak ada makan siang yang gratis katanya gitu ya. Ya artinya gini, kita bayar dengan apa? Dengan waktu kita ya, menyempatkan diri kita untuk selalu ya. Di antara satu minggu itu mana yang teman-teman bisa, kalau teman-teman sering prospek ya sering nonton ya. Tapi kalau lagi belum sempat prospek ya minimal teman-teman jangan sampailah seminggu sekali itu nggak hadir di pertemuan ya. Hadir di pertemuan ya, itu akan jauh lebih dahsyat itu dia, lebih hidup ya yang disampaikan ya. Kita belajar seperti malam ini belajar, dan besok belajar. Nah, tapi ingat setelah belajar adalah juga perlu praktek ya di lapangan ya teman-teman ya. Jadi ini bagian sistem untuk kita menjadi sukses di bisnis 3i Network. Ini bagian dari karakteristik teman-teman ya. Nggak ada bisnis yang besar ya yang berhasil tanpa adanya pertemuan ya. Kalau ada di sharing, bisa di share tuh ya sharing gambar ya, pertemuan Cron ya gitu loh. Pertemuan gitu ya. Semangat gitu ya. Terus kita ini nih di share dulu. Nah, ini teman-teman ya. Nih lingkaran Cron ya, gitu loh. Jadi pertemuan sama BOP seperti ini malam ini 3ILC. Ya, habis ini kita semangat kan? Ayo action nih. Kita siap geber 2024 nih ya. Nah, kita action kan? Udah semangat action. Ketemu deh mitra baru closing. Lah, mitra barunya diapain? Ya ke pertemuan lagi 3ILC seperti malam ini ya. Ajak ke 3ILC. Begitu aja. Kenapa? Secara mendasar ya, namanya bisnis dan pekerjaan apapun itu sifatnya pengulangan, repetition katanya, repetition ya, repetition. Jadi diulang aja.
emang kayak gini, ya. Saya enggak dari dulu gini aja ya, pertemuan, semangat, kerja sama tim, dapat mitra baru, pertemuan sampai sekarang kayak gitu ya. Sampai sekarang saya masih ada pertemuan ya. Bahkan seperti ini saya ikut juga dan saya juga berpartisipasi juga ya. Akhirnya di jaringan kita ya, semua bekerja, action, ya mitra barunya dapat ya. Ya, bawa lagi ke pertemuan seperti itu ya. Sampai akhirnya jadi ya. Jadi itu teman-teman karakteristiknya ya. Jadi saya bilang ya, terima kasih Pak Sandy gambar ini slide-nya. Ya, jadi teman-teman tadi dari sisi perusahaan ya sifatnya ayo ini service share-nya harus ada teman-teman. Ini bisnis besar ya. Maka siapkanlah kapasitas kita untuk juga memperbesar kapasitas ya, jangan yang kecil-kecil. Terus ini juga jangka panjang ya. Jadi jangan disetting untuk mau cepet-cepetan, bukan ya. Tapi bagaimana bisnis ini menjadi kuat ya dan bertahan lama ya. Gitu loh ya, kuat dan bertahan lama. Itu yang perlu kita pahami ya. Terus dari sisi networknya ini kita berkarir teman-teman ya. Teman-teman silakan tentukan income ideal yang terdekat yang Anda mau raih, capai ya. Punya batasan waktu yang tegas untuk bisa sukses di sini. Tentukan teman-teman posisinya apa tadi yang ideal. Tetap jangka panjangnya kron, yuk kita kejar sama-sama karena perusahaan juga maunya kita jadi kron. Ya, dan jangan lupa tidak ada bisnis yang sukses tanpa pertemuan. 3LC ini sudah disetting ya sama perusahaan untuk ya membantu teman-teman ya menerima training juga ya, untuk terima juga BOP juga dan yang lain sebagainya di teman-teman lebih dilengkapi ya. Semuanya harus fokusnya di sini. Jangan cari informasi di luar teman-teman ya. Yang di luar saya khawatirnya menyesatkan ya. Kalau mau informasi bisnis yang tepat ya larinya ke 3LC ini aja ya. Jadi teman-teman juga akan diarahkan dengan cara yang tepat untuk sukses di 3N Network ya. Dan selebihnya adalah ya kita sudah tahu karakteristik adalah yang penting kita action ya. Jangan lupa untuk segala setiap aktivitas kita bawa dalam doa. Semoga apa yang kita lakukan di 3N Network ini dilancarkan ya. Dan ya kita juga berharap mudah-mudahan kondisi yang ada sekarang ini di seluas dunia ya akan segera tergantikan ya menjadi sesuatu yang baru ya. Kita sambut era-era kemasan kita ya melalui 3N Network ya. Jadi tetap semangat teman-teman. Buat yang baru bergabung ya, ayo kita maksimalkan ini bisnis yang luar biasa ya, perusahaan yang sangat luar biasa. Buat teman-teman yang sudah lama bergabung di sini, saya cuma berpesan ya, selesaikan apa yang sudah kita mulai sampai ke garis finish ya, selesaikan. Jadi artinya tetap dalam lingkaran kronnya diikuti ya, tetap koordinasi konsolidasi dengan leader-leader yang konsisten ya, maka teman-teman juga semua akan bisa sukses seperti kami semua yang sudah ada di 3N Network ya. Ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan malam hari ini, semoga bermanfaat ya. Bisa jadi ada sesi tanya jawab boleh ya. Saya kembalikan ke moderator Pak Frans ataupun Bu Esther. Oke, baik. Luar biasa Pak Raymond ya. Dahsyat sekali ya malam hari ini penuh dengan antusiasme yang wow. Dan mungkin buat teman-teman semua yang baru mengikuti acara ini atau yang dari tadi berkonsentrasi fokus dengan handphonenya masing-masing, saya juga kebetulan buka handphone. Jadi kalau kita buka handphone ini kita hanya melihat satu layar ya dari tadi Pak Raymond dan tidak terasa kalau kita berkumpul di satu aula besar hotel, kita fokus dengan panggung, kita lupa dengan yang ada di belakang. Tapi kalau kita tengok ke belakang, saya ajak teman-teman untuk tengok ke belakang secara virtual. Silakan dilihat. Ada 1.000 partisipan malam hari ini. Luar biasa. Ya, biasanya kalau kita ikut acara offline kan kita suka tengok ke kanan, ke kiri, kita lihat belakang, luber sampai keluar. Wah, itu auranya membakar sekali, betul nggak Bapak Ibu semua ya? Nah, malam hari ini kejadiannya seperti itu. Cuman mungkin versinya online. Jadi Bapak Ibu tinggal buka partisipan dan lihat ya, ada kurang lebih ada 1.000. Tadi udah berapa kali tembus 1K dari berbagai pulau di seluruh Indonesia, berbagai kota. Wah, dahsyat sekali ya. Oke, Pak Raymond, nanti kita buka pertanyaan mungkin 1, 2, sampai 5 pertanyaan. Teman-teman silakan tinggalkan pesan pertanyaannya melalui chatroom, sebutkan nama, kota, dan pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Raymond. Nah, Pak Raymond,
Kalau saya perhatikan ini seperti apa yang disampaikan Pak Raymond ini seperti untuk kita sukses di bisnis ini, berarti kita harus menyesuaikan diri begitu. Sama seperti gitar ini kalau mau harmoninya bagus, dia dituning dulu ya, di Ya, adjustment stem, Pak. dulu ya. Di stem namanya. Ya, ya. Artinya Di stem. memang kita yang harus menyesuaikan diri dengan karakteristik dari bisnisnya ya, Pak Raymond ya. Iya, biar harmonis, Pak. Betul, betul, betul. Kalau mau di stemnya masing-masing berdasarkan senar-senar tadi nanti nggak enak Pak iramanya, Pak. Iya, betul sekali. Betul, betul. Tapi ada satu pertanyaan yang menggelitik sebelum kita akan coba lihat apakah ada pertanyaan dari partisipan. Pak Raymond tadi bicara tentang finish line di bagian belakang nih, fokus dengan finish gitu ya. Kalau Ya. Pak Raymond sendiri kan sekarang sudah crown agency, apakah finishnya bergeser begitu atau finishnya dalam bentuk apa nih kalau sudah crown agency, Pak? Iya, ibaratnya kayak tadi kan Pak Fran kan ngomongin tentang main gitar nih, betul nggak Pak? Iya. Ibaratnya sekarang saya bukan main gitar lagi Pak, gimana punya band Pak, grup Oh band. iya. Jadi nggak bisa sendirian lagi, lebih rame kan? Gitu Betul, loh. betul. Betul, betul. Ya, jadi teman-teman Nah, juga itu boleh. kan harus di setel lagi Pak, iya kan? Betul, yang betul, main betul. yang main drumnya, yang main bassnya, basisnya ya, melodinya ya, saksofon mungkin. Ya. Jadi lebih besar lagi Pak, gitu loh. Betul, Ya. betul. Ditingkatkan Pak, nggak berubah Pak, cuman apa lebih luas lagi Pak, gitu loh. Nggak main sendirian Pak, gitu loh. Oke. Ini saya coba intip Pak Raymond, ada mungkin sudah mulai masuk ada pertanyaan dari Pak Agus Wanto. Saya akan coba bacakan. Pak Raymond mau tanya bagaimana solusinya untuk tim lemah kita agar yang bayar premi saja, lekas sadar jalankan bisnis, dan cerita Pak Raymond dulu bangun jalur lemahnya seperti apa? Mungkin begitu kali ya. Dari Agus Banyuwangi. Ya, terima kasih ya. Bagaimana membangun jalur lemah ya? Sekali lagi cobalah, tolong jangan bilang jalur lemah ya, nanti jadi lemah beneran ya. Bilang anggaplah ini jalur yang akan membuat saya jadi crown sejati gitu loh. Ya, gitu loh. Jadi gini sebetulnya ya. Sebenarnya ini sih simpel aja sih Pak Fran. Setiap orang katanya ada masanya ya, gitu loh. Setiap masa ada orangnya ya. Yang penting selama kita terus bergerak ya, aktif di grup-grup yang aktif ya, tapi bukan berarti yang tadi kata tanda kutip katanya lemah, kita tidak open-open, ada porsinya Pak gitu loh. Ada porsi kerjanya gitu loh ya. Jadi kita buat aturan waktu kerja Pak gitu loh ya. Artinya selama kita terus berinteraksi, percaya deh nanti akan ketemu orangnya gitu loh ya. Gitu. Ini kan ada kaitannya sama law of attraction aja, Pak. Gitu loh. Kalau kita yakin kita akan ketemu orangnya, kita sudah bekerja sebagaimana karakteristik perusahaan, ingat, yang penting kita sudah bekerja berdasarkan karakteristik perusahaan nggak? Itu aja sih. Ya, berdasarkan karakter bisnis Tria Network. Misalnya tadi kita servis yang baik, kita berkoordinasi yang baik, ya kita tahu bahwa harus membangun orang ini dengan visi yang besar berdasarkan karakter perusahaan tadi ya, gitu loh. Asal kita udah pakai seperti itu, ya, cepat banget kita akan dipertemukan dengan orang-orangnya di situ, gitu loh, ya. Dan memang secara pribadi saya juga dulu kan, saya boleh katakan 2 tahun pertama saya belum ketemu Pak orangnya Pak, belum ketemu, belum jadi Pak, gitu loh, belum jadi. Tapi lewat ketekunan kita, ya, nggak perlu berimprovisasi kayak gimana, nggak perlu, gitu loh. Yang wajar aja, gitu loh. Karena sifat bisnis ini kita hanya perlu pengulangan gitu loh. Kita lakukan berulang ya. Paling mungkin kita sentuh tadi sisi-sisi mana yang memang perlu dimiliki sama mitra-mitra di jaringan. Kalau secara fundamental kan gini Pak Fran, ya kan? Orang di sini kan kita perlu juga yang namanya impian, membangun impian. Betul nggak? Gitu loh. Pada dasarnya termasuk saya perhatikan ya, yang menjadi tantangan di kita ini kadang-kadang impiannya juga nggak terlalu kuat Pak, gitu loh. Ini bicara fakta juga, impiannya tidak terlalu kuat, itu dia ya. Nah, ini yang diperlukan bagaimana kita membangun impian mereka. Nah, masalahnya membangun impian ini kan nggak semuanya yang selalu langsung besar Pak, gitu loh. Kalau menurut saya impian itu adalah harapan yang paling besar.
Nah, yang paling fundamental adalah bagaimana membangun orang akhirnya memiliki harapan. Itu secara fundamental, Pak. Ya, gitu loh. Kayak tadi ya, kayak saya dulu kan ingat, Pak. Bukannya saya nggak mau jadi kron, namanya nggak ngebayangin, Pak, jadi kron gimana. Tapi saya juga paling dekat bisa ngebayangin nih, wah kalau jadi gaji 7 juta, 10 juta, ibaratnya kayak gini nih. Kayak ibarat saya dulu karyawan gitu, wah kalau jadi manajer enak juga nih. Kan paling itu Pak yang dipikirin, Pak. Ya, nggak ada seorang karyawan tiba-tiba mikir gimana saya biar jadi CEO-nya ya. Ya. Yang kepikiran jadi supervisor sama manajer, Pak, gitu loh. Ya. Jadi itulah langkah-langkah praktis yang memang dibutuhkan sama banyak orang, Pak, saat ini gitu loh. Seraya ya mudah-mudahan sering nonton dan belajar di Trial F Channel dengan orang-orang yang sukses, impiannya lebih terbangun lagi. Nah, itu harapannya, Pak. Ya, Pak? Oke. Berarti memang sangat penting sekali kita memiliki sebuah target yang bertahap, tidak langsung crown terus ya. Maksudnya dari awal memang kita pengen menjadi crown, tetapi seringkali orang ketika dia hanya fokus crown-nya saja, dan crown itu padahal butuh proses perjuangan dan mungkin butuh waktu 5 tahun. Akhirnya ketika dia belum sampai juga, akhirnya dia capek sendiri gitu. Ya iya Pak, pikirannya pengen jadi crown setahun 2 tahun. Nggak ada yang salah sih, cuman kan gini Pak, berkaca. Harusnya kan kita punya hitungan matematikanya dulu ya. Pak, itu database-nya 10.000. Nah sekarang gini deh, analisa deh Anda untuk bisa ngumpulkan 10.000 gimana caranya deh. Kan gitu gampangan ya Pak, gitu loh. Ya bukan asal jangan teriak gokron aja gitu loh. Ya, gitu. Bener kita ini kan bahkan perusahaan maunya kita jadi kron, bahkan dikasih dashboard tuh. Cuman tentunya pasti kan bertahap tuh. Angka-angka itu kan di dashboard kan nggak langsung penuh. Betul nggak? Gitu loh. Nggak tiba-tiba ada titanium kan nggak ada. Ayo kamu kalau mau ke kron, ya kamu masih pemula, isi dulu nih nama kamu jadi tim agency. Logikanya kan gitu, Pak. Gitu. Ya. Nah, nanti udah tim agency di dashboard bisa nggak tuh kamu punya 3 tim agency di tiap jalur. Nanti kalau ada 3 tim agency kan kamu naik leader tuh. Betul nggak? Ya, nah koordinasi nih yang leader sama tim ya. Ayo tim agency siapa nih yang bisa dibantu jadi tim agency? Ya. Begitu tim agency punya 3 tim agency, 9 orang tim agency, yang 3 ini kan jadi leader, Pak. Otomatis yang leader naik, kita naik jadi bronze. Udah kurang lebih kayak gitu aja barometernya. Makanya nggak usah yang tinggi-tinggi, biasakan aja membentuk tadi organisasi-organisasi kecil yang ada support sistemnya di situ, semakin itu bisa diciptakan akan lebih mudah naik ke atasnya. Gitu loh. Bentuknya jadi organisasi bisnis, Pak. Tadi kan saya kasih namanya kita membangun organisasi. Pak, organisasi yang kuat aja Bapak perhatikan lah, organisasi apa ya? Kalau saya bandingkan sekarang ini lah sistem pengorganisasian. Sekarang sistem pengorganisasian aja ada kan yang namanya anak ranting, Pak. Anak ranting, anak cabang, ya kan? Wah, pimpinan daerah, baru pusat, betul nggak? Gitu loh. Semuanya ada pembagiannya, makanya ya kinerjanya tadi harus kita pahami gitu loh. Jangan-jangan katanya gini ya, kalau yang sukses itu kan kalau yang di anak rantingnya juga berjalan sesuai harapan kan gitu loh, Pak. Ya kurang lebih gitu. Ya artinya apa ya, posisi-posisi yang masih biasa-biasa itu ya perlu kita berkoordinasi juga sebetulnya. Itu dia, tim agency, leader agency. Apalagi kan kita kan pernah di leader agency logikanya, dan kita pasti jadi prakteknya ya, praktikusnya ya, yang harus di lapangan juga kan pasti kan masih melakukan rekrutmen, masih namanya koordinasi, itu dia. Nggak apa-apa, mereka perlu diperkuat di situ ya, sehingga mereka siap mengupgrade diri dalam mengelola SDM, kapasitasnya diperbesar ya. Dengan harapan akhirnya nanti juga income-nya juga bisa lebih besar. Itu dia. Oke, baik. Dan ini sepertinya perjalanan yang mirip dengan tidak jauh berbeda dengan tahapan-tahapan membangun karir kita di perusahaan sampai dengan kepala cabang. Tentu diperlukan sebuah proses pengembangan diri, pengalaman, kapasitas ditingkatkan, tidak bisa tiba-tiba langsung naik ke pucuk di atas seperti itu ya Pak Raymond ya. Dan ini kan berarti bicaranya kalau kita sudah mengerti sekarang, Pak Raymond memberikan gambaran ini sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar itu perlu proses dan tentu saja perlu waktu. Artinya menurut Pak Raymond bagaimana sebaiknya? Apakah dalam membangun karir yang memang diperlukan waktu yang mungkin kurang lebih 5 tahun paling cepat katakanlah seperti itu untuk bisa mencapai crown agency, sebaiknya pegang satu bisnis saja atau bagaimana? Karena ini kebetulan ada juga yang bertanya dari Pak Cistirto,
apakah Pak Raymond pernah terpikir punya bisnis yang lain selain di 3i seperti itu? Ya. Bagaimana cara menjaga komitmen seperti itu? Oke, ya. Jadi ya memangnya begini, Pak, simple. Ini saya mau ini dulu ya. Ini juga berkaca dari gini, Pak. Bapak pernah dengar gini, Pak Fran ya. Jangan taruh telur emas di dalam satu keranjang. Pernah dengar itu nggak, Pak Fran? Iya, iya. Bener nggak? Gitu loh. Cuman permasalahannya gini, Anda udah punya telur emasnya belum? Gitu loh. Jangan keranjangnya dibanyakin, telur emasnya belum ada. Gitu loh. Tetesin dulu tuh telur emasnya, baru perbanyak. Artinya, Pak, Anda sukses dulu deh di satu bisnis sampai besar. Ya. Secara pribadi, Pak, ya, menurut saya, Pak, ini saya, gitu loh. Apa yang saya lakukan di Trian Network aja ini belum maksimal, Pak. Belum. Gitu loh, ya. Belum, masih artinya secara konsep yang saya lihat untuk menjadi efektif gitu yang menjadi autopilot income itu masih perlu dilakukan lagi tahapan. Apalagi dengan ada kondisi seperti ini yang tadinya saya berpikir 8 tahun saya kerjakan, extra time mungkin saya perlu tambah lagi 2 tahun sampai benar-benar jadi autopilot untuk di posisi di Kron ya Pak ya. Itu dia. Gitu loh. Artinya sistemnya sudah berjalan di semua lini di 3 jalur jaringan gitu loh. Ya, nggak ada yang salah teman-teman. Ya, Salim Group itu usahanya banyak loh. Tapi rata-rata ya mereka fokus dulu dari satu bisnis dulu ya. Notabene kita contoh yang paling gampang deh. Bisnis besar kita nih dari Salim Group. Ya, yang menjadi dasar apa? Dulu perusahaan mereka yang paling besar ya karena Indomie, Pak. Memang mie instan aja. Setelah mie instan baru merambah, setelah udah jalan. Gitu loh. Ini kita juga jalan belum besar, belum jadi telur emas, udah keranjangnya dibanyakin. Ya, sulit lah gitu loh, ya. Gitu loh. Sulit. Bukannya nggak boleh punya banyak bisnis, boleh, ya. Gitu loh. Boleh punya banyak bisnis, tapi udah ada yang jadi belum? Nah, ukuran jadi ini kan relatif, Pak. Betul nggak? Gitu loh. Kalau menurut saya di Trian Network ini, ya sebelum Anda beralih ke bisnis lain, ya buktikan deh Anda jadi Kron dan yakin autopilotnya di bawah udah ada. Gini deh, yang paling gampang, nggak usah terlalu muluk-muluk ya. Anda jadi Kron dan ciptakan 3 Kron di bawah Anda. Baru Anda cari bisnis yang lain. Itulah yang paling gampang, Pak. Gitu loh. Ya, gitu loh. Anda jadi Kron ya, terus itu. Tapi kita belajar juga dari Pak Wanjan. Di bawah Pak Wanjan udah lebih dari 3 Kron. Pak Wanjan aja masih fokus di sini. Iya, gitu loh. Karena Pak Wanjan kan lihat kan, restoran banyak yang tutup, ya kan. Properti nggak jalan juga, ya udah fokus aja di 3i, betul nggak? Gitu loh, ya, gitu loh. Jadi artinya, ayo kita belajarlah dengan orang-orang yang nggak usah jauh-jauh, belajar aja dengan mereka-mereka leader-leader yang ada di Trian Network ya, gitu loh. Rata-rata mereka yang eksis ya, mereka yang fokus sama bisnisnya itu, satu-satunya bisnisnya mereka di Trian Network ini, itu dia. Sehingga mereka eksis dan income-nya juga luar biasa, fantastis. Oke, baik. Pak Raymond, kita ketika bicara karakteristik yang sudah disampaikan Pak Raymond ini, kita semakin sadar bahwa memang ini sebuah proses. Karena penyesuaian dari diri kita yang mungkin memiliki karakteristik berbeda di luar sana, pernah bekerja sebagai karyawan dan lain sebagainya, lalu bertemu dengan bisnis ini yang memiliki satu karakteristik yang diri kita yang harus menyesuaikan seperti itu. Dan tentunya pasti ada jatuh bangun ya, ada proses gitu ya. Dan seringkali orang-orang hanya melihat, wah sudah Crown Agency kan kayaknya nggak ada lagi jatuh bangun gitu kan. Tiba-tiba ya tidak kelihatan gitu loh proses jatuh bangunnya. Tapi mungkin biar ditegaskan juga nih bahwa Pak Raymond sendiri tentunya mengalami jatuh bangun. Ada nggak salah satu yang selalu diingat sama Pak Raymond dari proses jatuh bangunnya Pak Raymond sendiri sebelum mencapai Crown? Ya, jadi gini ya, mungkin oke lah gitu ya teman-teman gitu ya. Kan gini, saya sebagai Kron tentunya udah ada kan partner-partner juga yang udah punya posisi. Ini kita bicara nggak usah kondisi sekarang ya. Teman-teman suka ada gini, mungkin kita bicara yang udah punya tim ya Pak Fran ya. Kita bicara teman-teman yang udah punya tim ya. Waduh Pak, leader agensi saya berpindah ke lain hati gitu ya misalnya. Aduh Pak gini kan. Sebetulnya kalau secara fundamental tadi kita nggak bisa terlalu ngekang mereka juga Pak. Gitu loh. Ya kan? Karena walau bagaimana itu keputusan pribadi mereka. Makanya yang bisa kita lakukan adalah ya lebih baik aja diri kita dalam berkoordinasi. Itu aja yang bisa kita lakukan sehingga mereka tetap terjaga. Nah, sekarang apakah tadi Bapak bilang ada jatuh bangunnya?
Ya saya cuma bisa bilang gini Pak, saya waktu itu Pak udah punya silver agency ya. Ada ya nggak perlu diceritakan, ada 2 silver agency saya pindah Pak ke bisnis lain Pak. Gitu loh. Padahal lagi hot-hot Pak income-nya Pak. Income-nya udah besar. Ya. Income-nya udah besar tapi pindah ke lain hati ya karena mereka mungkin merasa sudah hebat mungkin ya. Mohon maaf ya tanda kutip ya. Gitu loh. Ya, tapi ternyata di sana ya zong juga mereka. Gitu loh. Akhirnya mau kembali ke Tria Network udah malu gitu ya. Dan memang nggak balik gitu ya. Gitu loh. Mau Tria Network nggak balik ya di sana juga nggak jelas. Itu dia. Ya, jadi yang ada apa ya istilahnya amat sangat disayangkan gitu loh. Nggak ada yang jadi. Bahkan untuk mereka mulai dari bisnis yang lain pun, apalagi kondisi sekarang. Mau mulai dari mana? Bisnis apa yang mau coba dimulai sekarang? Bisnis apa coba sekarang yang mau cepat? Emang ada, mentang-mentang ada bisnis yang katanya booming, begitu pindah kita langsung jadi? Nggak ada Pak. Ya, gitu loh. Nggak ada, walaupun kelihatannya gampang, sekali lagi itu kan, makanya kan gitu, jangan sampai terkecoh ada istilah rumput tetangga lebih hijau gitu loh. Anda jangan terkecoh, jangan-jangan itu fata morgana ya. Ya, jangan-jangan Anda lagi kelilipan debu takutnya gitu kan. Gitu. Ya. Nggak ada gitu loh. Yang hijau itu yang digarap ya. Ingat teman-teman, yang hijau itu yang digarap, yang nggak digarap nggak bakal hijau, gersang juga ya. Jadi jangan salah. Bisnis yang nggak dikerjakan itu tidak akan ada hasilnya. Jadi nggak ada bisnis yang bagus. Ya, bisnis yang bagus itu bisnis yang dikerjakan, ya. Apalagi kita sudah benar ya, gitu loh. Lahan kita lahan yang sangat subur, ya. Mendingan kerjakannya di Tria Network ya, karena sudah terbukti ya. Nah, ini saya mau bilang gini, Pak. Ini kan luar biasa, Pak. Saya sudah masuk tahun ke-7 mau masuk tahun ke-8. Tahun depan sudah mau masuk tahun ke-8, Pak Fran, ya. Tidak ada bisnis ya yang sangat luar biasa seperti ini. Ini mohon maaf ya. Banyak sekali bisnis yang membesar-besarkan ini saya dapat mobil, gitu kan. Itu aja yang diulang-ulang, cuma 1 kali, Pak. Tapi mohon maaf, Pak. Di sini Pak Kuancen bisa beli 2 mobil tiap bulan aja, biasa-biasa aja, nggak pernah ditunjuk-tunjukin. Ya, gitu loh. Pak Kuancen bisa beli 2 Pajero, Pak, tiap bulan, Pak. Ya. Di sana yang cuma dapat Brio 1 kali aja diumumin terus, Pak. Gitu dia. Ini bisnis yang sangat luar biasa, ya. Gitu loh. Ya, udah terbukti ya, bukan sekali ya. Jadi jangan terkecoh dengan yang Anda cuma dapat sekali terus sudah senang ya. Ini di Tri-I, maka Tri-I ini beda ya, teman-teman. Jangan lihat, jangan disamakan lah, ya. Kita bisa terimanya ini berkali-kali, luar biasa. Ya, teman-teman saja sudah rasakan gitu loh. Ya, ini luar biasa. Makanya teman-teman, yang penting diperlukan ketekunan, perlu kesabaran ya. Bahkan saya pernah bilang gini sama ke tim saya, Pak. Tria Network ini adalah bisnis keteguhan hati. Siapa yang teguh hatinya dan terus menyesuaikan dirinya, ya, mau bertransisi, karena ini transisi Pak, namanya Pak, ya, dari yang biasa, yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi jauh lebih baik Pak. Jadi itu namanya transisi Pak, gitu. Ayo kita siap aja nggak apa-apa. Yang namanya transisi pasti nggak menyenangkan ya, gampangnya gini ya. Anda bertumbuh otomatis baju kan harus diganti Pak, gitu loh. Nggak mungkin pakai baju yang sama kalau badannya semakin besar. Masa kita mau jadi anak-anak terus, gitu loh kan? Gitu. Seraya dewasa kan kita menyesuaikan baju kita, Pak, gitu loh. Ya, gampangnya gitu ya. Memang nggak nyaman, tapi itu akan membuat kita lebih pantas dan luar biasa sebetulnya seraya kita menjadi besar di Tria Network. Itu dia, Pak. Oke, baik. Dan terima kasih tadi atas pertanyaannya untuk pertanyaan sebelumnya dari Pak Raja Lubis. Tadi lupa saya jabarkan, sampaikan. Iya, Pak Raja Lubis. Oke, kemudian juga ya tadi ada yang lucu sih ya. Gimana caranya kron 3 bulan? Nggak bisa ya, kron 3 bulan. Saya nggak perlu bacakan namanya, itu mungkin guyonan aja ya. Kron 3 bulan tidak bisa. Itu artinya dia deket banget Pak sama petinggi-petinggi Pak, gitu kan. Jadi mungkin dia keponakan perusahaan apa yang punya grup besar, jadi kan minta tolong Pak, tolong nih 10.000 karyawannya buat saya semua ya, mungkin bisa Pak, gitu kan. Gitu. Tapi kalau kita nggak punya hubungan dengan orang-orang kayak gitu dan nggak dikasih mandat ya jangan harap, kan gitu Pak gampangnya ya. Kurang realistis lah Pak ya. Oke, baik, ini sebenarnya semakin panas kita ya, tapi sayang sekali durasinya sudah habis. Jadi teman-teman semua, saya yakin sudah banyak sekali hal yang kita bisa dapatkan malam hari ini dari Pak Raymond ya mengenai karakteristik dari bisnis Tria Networks. Tapi
supaya lebih puas lagi, kita berikan kesempatan untuk closing statement. Barangkali Pak Raymond, silakan Pak. Ya, terima kasih ya buat semua teman-teman ya yang malam hari terus menyimak ya 3i Live Channel ya. Saran saya cuma satu, biar nggak lupa, ini tetap jadikan ini support system kita ya, karena memang ini support system 3i Network ya. Jadi artinya mau sukses, ajak mereka ke pertemuan ya. Tidak ada pertemuan, tidak ada bisnis yang besar ya. Jadi ingat ya, selalu berupaya untuk menghadirkan mereka bersama-sama kita di 3i Live Channel. Dan kemudian istilahnya saya bilang, ya bisnis untuk menjadi besar ya, istilahnya itu harus dikerjakan ya. Dan kita harusnya bersyukur karena di 3i Network ini menjadi satu-satunya sarana, karena perusahaannya sudah perusahaan besar ya, dia sudah menyediakan infrastrukturnya Pak, luar biasa ini ya. Kita udah punya Mobis, kita punya 3i Live Channel, kita punya leader-leader yang luar biasa mau terus berbagi ya seperti malam hari ini, sehingga kita saling memperlengkapi. Namun yang terpenting ya, karena konsep kita ini adalah memberikan edukasi perencanaan keuangan, juga menjadi value tersendiri untuk kenapa kita jalankan terus, karena ada berkah tersendiri Pak, karena apa namanya membantu orang untuk punya perencanaan keuangan yang baik Pak, yang tadinya banyak hutang ya, jadi nggak biasa berhutang, yang tadinya nggak punya dana saldo tunai di waktu-waktu tertentu jadi punya, yang tadinya nggak punya warisan jadi punya warisan, yang tadinya nggak pernah merasakan membayangkan income yang lebih baik lagi lewat 3i Network, peluangnya sangat besar ya, dan sangat mudah untuk dicapai gitu. Jadi semua dikembalikan lagi sama teman-teman ya. Jadi buat yang baru berjoin, Anda sangat luar biasa sudah bergabung di sini ya. Terus berkoordinasi dengan leader-leader yang konsisten, dan buat teman-teman yang tetap setia bersama 3i Network, yakin dan percayalah kalau teman-teman terus berjuang, tetap berkonsolidasi, berkoordinasi dengan leader-leader yang konsisten ya, teman-teman juga bisa menjadi crown agency berikutnya ya. Itu saja dari saya. Salam sukses luar biasa. Terus geber ya, gerakan bersama ya, sukses bersama ya. Sampai jumpa di puncak suksesan. Saya Raymond Fritz Tanggang, Crown Agency 007. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, wah dahsyat sekali. Oke teman-teman semua, kalau Anda ingin memberikan tepuk tangan dari rumah masing-masing, boleh lah ya, silakan. Dahsyat sekali ya. Oke, teman-teman semua, rasanya sudah sangat perfect, sudah sangat sempurna apa yang disampaikan oleh Pak Raymond untuk kita semua. Semua sudah tersedia di 3i Networks. Yang kita perlukan hanya perlu menyesuaikan diri dengan karakter dari bisnis ini. Dengan demikian acara kita sudah selesai, tetapi sebelum kita tutup, akan ada promo untuk acara di Selasa siang besok ya. Kita lihat berikut ini. Sudah ada Pak Sandy? Acara Selasa siang BOP untuk teman-teman yang ingin mengikuti sesi presentasi. Belum ada ya? Ada. Oke. Besok siang teman-teman bisa mengikuti kembali 3i LC ya untuk mengajak calon prospek, anggota barunya untuk belajar seperti apa presentasi bisnis ini ya, hari Selasa 6 Oktober 2020 di sesi yang pertama pada pukul 14.00 dengan ID meeting 74x84x31 Anda akan diberikan sebuah informasi, sebuah presentasi peluang bisnis 3i Networks. Anda bisa ajak prospek Anda. Ingat, jangan nonton sendirian, karena ini bukan sedang nonton sinetron, Bapak Ibu semua ya. Anda sedang mengikuti support system online 3i Networks, seperti itu. Dan di sesi yang kedua akan ada testimoni seorang ibu rumah tangga bronze agensi, yaitu Ibu Solatia, dan juga seorang silver agensi, mantan karyawan perbankan, Bapak Rusdiono. Kita akan simak sama-sama besok siang. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah bertanya, dan mungkin bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya tidak sempat dibacakan, mohon maaf ya, karena durasi juga tadi ada Pak Ari. Kalau Pak Ari rasanya sudah menguasai semuanya Pak Ari ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas antusiasmenya. Sampai ketemu lagi, selamat malam dan go Crown.